Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita diperjumpakan kembali oleh Allah lewat kajian mengenal diri, mengenal Tuhan. Pada perjumpaan yang berlalu kita sudah jelaskan tentang syarat-syarat menuntut ilmu. Maka pada perjumpaan ini kita akan jelaskan tentang macam-macam ilmu. Pertama, ilmu yang diamalkan. Kedua, ilmu yang diilmui. Ilmu yang diamalkan ya seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan yang lainnya. Ini semua harus ada ilmunya. Kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya ditolak, mubazir, ditolak dan tidak diterima. Jadi nggak cukup main yakin-yakin aja, ya. Yang penting yakin itu lain babnya itu. Ya, ada ilmu yang diamalkan. Ya, sholat kita harus belajar ilmunya sholat, cara wudhu. Ya, jangan aneh-aneh ya. Ngajinya udah sampai ke Lauh Mahfud, sampai ke bersatu dengan Tuhan segala macam yang dibahas, tapi wudhu nggak bisa. Wudhunya malah yang dibasuh pertama kakinya. Ditanya, mas kok kaki duluan mas yang dibasuh? Katanya kan kaki yang di bawah. Nah, ini repot ya. Banyak yang model begitu. Ngajinya udah sifat 40, sifat 20, gayanya udah kayak wali, wudhu nggak bisa. Ini kan lucu ya. Jadi itu ilmu yang pertama, ilmu yang diamalkan, seperti ilmu sholat, cara wudhu, cara mandi wajib, harus bisa caranya. Jangan anak udah 10, udah punya cucu, mandi wajib nggak bisa ya. Kalau ngaji bahasnya ilmu hakikat, ini juga lucu ya. Harus belajar ilmu yang diamalkan, seperti puasa, zakat ya, haji, dan seterusnya, termasuk jual beli ya. Belajar ilmunya jual beli. Jangan sampai terjebak kepada riba ya. Perasaannya masih jual beli, perasaannya masih baik-baik saja, ternyata udah melakukan dosa riba. Kata Nabi, sekecil-kecil dosa riba itu dosanya sama dengan menzinai ibu kandungnya sendiri. Itu dosa riba yang paling kecil itu. Hati-hati ya. Wahalallahu bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka kita harus belajar ilmunya jual beli dan ilmu yang yang terindikasi riba ya. Masalah bank dan segala macam itu ya. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, banyak ilmu yang diamalkan itu banyak. Kemudian ilmu yang diilmui. Ilmu yang diilmui itu adalah ilmu mengenal Tuhan. Jadi ilmu mengenal Tuhan ini adalah ilmu yang diilmui. Ya, ilmu yang diyakini.
Jadi pengamalannya adalah keyakinan. Ini juga harus diilmui, harus ada gurunya ya. Jangan jangan ngawur, kalau kata orang Jawa, jangan ngawur, jangan berimajinasi yang nggak jelas. Apalagi imajinasi kita itu nanti kita sampaikan kepada orang lain, kita bisa menyesatkan orang lain. Karena ada ilmu itu yang harus disampaikan kepada orang lain, ada ilmu itu yang tidak perlu kita sampaikan kepada orang lain. Ada ilmu itu yang syiar sifatnya, ada ilmu itu yang syir. Artinya apa? Yang syir itu hanya terbatas audiennya. Masyaallah muslimin yang berbahagia ya, banyak kita dengarkan itu, aku adalah kamu, kamu adalah aku. Ya. Diri yang sebenar diri itu adalah aku. Nah, itu banyak macamnya begitu ya. Itu mengutip dari banyak kitab. Pertama kitab-kitabnya Al-Hajjaj ya, yang dari Baghdad itu. Ya, itu hati-hati itu. Ya, di dalam mengkonsumsi ilmu yang model begitu, syariatnya harus kuat dulu. Ilmu yang diamalkan ini harus kuat dulu. Kalau enggak sesat nanti. Ya. Harus ngerti dulu cara wudu baru ngomong yang begituan ya. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Wudu nggak bisa, repot. Mandi junub nggak pernah, kadang sholat juga enggak, ngomong model begitu repot ya. Bukan hanya sesat, tapi nanti bisa menyesatkan orang lain. Masyaallah muslimin yang berbahagia, ini dua macam ilmu. Ilmu yang diamalkan, maksudnya ilmu syariat ya, syariatnya harus kuat. Kemudian ilmu yang diilmui, maksudnya ilmu hakikat, jasad dan ruh. Barulah amal manusia itu berfungsi ya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin yang berbahagia, insyaallah ya, kajian ini akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sekali lagi ya, belajarlah ilmu yang akan diamalkan. Jangan beramal tanpa ilmu ya. Taklid ikut-ikutan boleh, tapi hanya sebentar saja. Nggak boleh selama-lamanya taklid. Taklid ikut sambil belajar, belajar ngaji ilmu, carilah guru. Setiap orang harus punya guru, sebagaimana setiap orang punya orang tua. Jangan sampai nggak punya guru. Karena apa? Kalau guru itu adalah sanad keilmuan yang nyambung kepada Rasulullah, sementara orang tua itu adalah sanad nasab yang nyambung kepada Nabi Adam alaihissalam. Jangan nggak punya sanad ya. Masyaallah muslimin yang berbahagia, selamat mengaji, selamat menuntut ilmu, selamat beramal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita semakin hari semakin kenal dengan diri kita dan kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga perjalanan kita pada kehidupan dunia ini berjalan sesuai sebagaimana mestinya.